Dalam syariat agama kita, jangankan hukum, sound dengan memutar nyanyian, suara bacaan Al-Quran, atau juga pengajian, jika itu mengganggu, hukumnya bisa berubah dilarang. Lalu bagaimana kalau ada yang menjawab, ini aneh, sound horeg dilarang. Padahal yang mengharamkan itu menggunakan mic dan speaker untuk pengajian. Ini pernyataan yang sangat tidak cerdas. Yang dilarang itu bukan alatnya, tetapi efek atau akibatnya. Sama misalnya dengan cangkul. Cangkul itu alat, dia lazimnya diambil manfaatnya. Makanya digunakan oleh petani untuk bekerja di sawah. Tetapi kalau cangkul itu dipakai mukul kepala seseorang, itu bukan salah alatnya, tetapi karena error si pemegang cangkulnya. Disebutkan dalam sebuah hadis, pernah pada suatu saat para sahabat itu sedang berada di masjid. Ada yang sholat dan sebagian membaca Al-Quran dengan suara yang ditinggikan. Maka Nabi SAW kemudian membuka tirai yang menjadi penutup di pintu rumahnya. Kemudian beliau berkata, Ala innakum kullakum munajir rabbahu, fala yu'diyanna ba'dukum ba'da. Kalian semua itu sedang bermunajat kepada Rabb kalian. Maka jangan sampai sebagian kalian mengganggu sebagian yang lainnya. Bisa kita bayangkan, kalau Quran yang dibaca saja berpotensi mengganggu orang lain, itu dilarang oleh Nabi SAW. Lalu bagaimana dengan perkara yang sekedar mubah, makruh, bahkan ada yang mengandung unsur keharaman. Maka ini teman-teman sekalian juga sekaligus menjadi bahan introspeksi bagi kita yang terkadang kurang bijaksana kaitannya dalam menggunakan pengeras suara. Misalnya ketika kita menggunakannya di masjid atau di tempat pengajian. Karena tentu kita ketahui adanya sebagian pihak yang itu terganggu dari suara yang terlalu keras dari masjid atau musola. Jangan sampai kemudian kesannya yang dilarang itu hanya sebagian pihak, sedangkan pihak yang lain merasa tidak perlu diatur oleh syariat agama. Dalam fatwa-fatwanya para ulama mengatakan bacaan Al-Quran, dzikir atau pengajian yang itu keluar dari speaker masjid, secara asal hukumnya itu memang dipilah. Jika masyarakat merasakan manfaatnya, maka hukumnya boleh-boleh saja, bahkan afdol, misalnya untuk pengajian, agar syiarnya lebih terasa. Bila unsur mengganggunya lebih besar, maka hukumnya dimakruhkan, bahkan diharamkan. Sehingga menjawab pertanyaan yang masuk, misalnya dengan mengatakan, bagaimana Ustadz hukumnya masjid yang memutar murat Al-Quran? Hukumnya tergantung. Kalau di pedesaan, lazimnya masyarakat biasanya merasakan manfaatnya. Sedangkan umumnya kalau di perkotaan, itu bisa mengganggu banyak orang. Sehingga siapapun misalnya takmir, jika misalnya hendak memutar murat Al-Quran, maka alangkah baiknya itu melakukan survei kecil-kecilan. Kalau memang masyarakat tidak keberatan, maka monggo-monggo saja. Tetapi kemudian kalau tidak mau melakukan survei, dan ada dugaan kuat, orang-orang yang terganggu dengan suara speaker yang terlalu keras, maka sebaiknya tidak dilakukan. Karena kaidahnya, dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak kemudaratan itu didahulukan daripada upaya mendatangkan kemanfaatan. Artinya, jika misalnya kita punya keinginan meraih manfaat, misalnya untuk menghidupkan syiar dengan memutar murat Al-Quran atau ceramah, tetapi kemudian ada dugaan pihak-pihak yang terganggu, orang sakit atau bayi, maka hukumnya kita tidak boleh melakukannya. Karena bisa jatuh kepada kemakruhan, bahkan kepada keharaman.